you looking for? It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rena Misuliana. Di sini saya akan membahas tentang salah satu studi kasus tentang One Prestasi yang berjudul One Prestasi dalam Perjanjian Konstruksi kasus PT Konstruksi Jaya. Nah, di dalam video ini atau di dalam kasus ini kita akan membahas dimulai dari latar belakangnya, kemudian faktor-faktornya, lalu unsur-unsurnya, dampaknya, solusinya, dan kemudian pasal-pasal apa saja yang terdapat dalam kasus One Prestasi ini. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam studi kasus One Prestasi ini yang berjudul One Prestasi dalam Perjanjian Konstruksi kasus PT Konstruksi Jaya. Nah, sebelum kita membahas tentang studi kasusnya lebih jauh, tentunya kita itu harus mengetahui apa itu One Prestasi. Nah, One Prestasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang tertuang dalam perjanjian. Nah, atau secara singkatnya dapat kita simpulkan bahwa One Prestasi ini adalah suatu keadaan di mana tidak terpenuhinya hal atau kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh salah satu pihak ataupun oleh keduanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam latar belakang dari kasus ini. Latar belakangnya dimulai dari sebuah perusahaan konstruksi dengan nama PT Konstruksi Jaya telah menandatangani kontrak dengan PT Bangun Sejahtera untuk melakukan pembangunan apartemen dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam kontrak disebutkan PT Konstruksi Jaya harus menyelesaikan pembangunan sebelum tanggal 31 Desember 2023. Namun, hingga waktu yang ditentukan, PT Konstruksi Jaya hanya menyelesaikan 70% dari proyek tersebut, menyebabkan kerugian bagi PT Bangun Sejahtera sehingga terjadinya One Prestasi dalam perjanjian ini. Istilah One Prestasi ini juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu One Fresh Start. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus One Prestasi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terdapat 6 faktor-faktor yang menyebabkan kasus One Prestasi ini. Yang pertama yaitu adanya kinerja manajemen yang buruk. Kedua, kekurangan tenaga kerja. Ketiga, kondisi keuangan perusahaan. Keempat, keterlambatan pengadaan material. Yang kelima, force majeure atau alasan alamiah. Yang keenam, kesalahan dalam perencanaan proyek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya One Prestasi. Yang pertama yaitu tidak melaksanakannya prestasi. Yang kedua, terlambat melaksanakan prestasi. Yang ketiga, melaksanakan prestasi yang salah. Yang keempat, melaksanakan prestasi dengan cacat atau kekurangan. Kita juga akan membahas tentang dampak apa saja yang disebabkan dari terjadinya kasus One Prestasi ini. Di sini saya akan menjelaskan 6 dampak dari kasus One Prestasi ini. Yang pertama yaitu kerugian finansial, yang kedua reputasi tercemar, yang ketiga tuntutan hukum dan ganti rugi, yang keempat yaitu kerugian psikologi dan operasional bagi para pihak, yang kelima yaitu pembatalan atau pemberhentian proyek, yang keenam yaitu penurunan kualitas proyek. Selanjutnya kita juga akan membahas solusi apa saja yang digunakan untuk menangani kasus One Prestasi ini menurut jalur hukum. Nah, di sini terdapat 5 solusi menurut jalur hukum untuk menangani kasus One Prestasi ini. Yang pertama yaitu negosiasi dan mediasi. Yang kedua yaitu pengajuan gugatan ke pengadilan atau litigasi. Yang ketiga yaitu klaim ganti rugi berdasarkan kontrak.
Yang keempat, pembatalan kontrak atau rescission. Yang kelima dan terakhir adalah arbitrase. Selanjutnya kita akan membahas pasal-pasal apa saja yang terdapat dalam kasus Wan Prestasi ini. Di sini setidaknya saya sudah merangkum terdapat 8 pasal yang terdapat dalam kasus Wan Prestasi ini. Yang pertama yaitu pasal 1239 KUH Perdata yang membahas tentang kewajiban pemenuhan prestasi. 2. Pasal 1243 KUH Perdata yang membahas tentang tuntutan ganti rugi akibat Wan Prestasi. Yang ketiga yaitu pasal 1244 KUH Perdata yang membahas tentang ganti rugi karena kesalahan debitur. Yang keempat yaitu pasal 1246 KUH Perdata yang menjelaskan tentang jenis ganti rugi. Yang kelima yaitu pasal 1250 KUH Perdata yang menjelaskan tentang bunga ganti rugi. Yang keenam yaitu pasal 1266 KUH Perdata yang menjelaskan tentang pembatalan kontrak. Yang ketujuh yaitu pasal 1338 KUH Perdata yang membahas tentang kekuatan mengikat perjanjian. Yang kedelapan dan yang terakhir yaitu pasal 1381 KUH Perdata yang berisi tentang berakhirnya suatu perikatan. Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas tentunya memberikan dasar hukum bagi PT Bangun Sejahtera untuk menuntut ganti rugi dan meminta pembatalan kontrak akibat Wan Prestasi terhadap PT Konstruksi Jaya, serta mengatur prosedur hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bagian selanjutnya dan juga bagian terakhir dari penjelasan dari kasus Wan Prestasi ini yaitu kesimpulan. Kasus Wan Prestasi antara PT Bangun Sejahtera dan PT Konstruksi Jaya terjadi karena keterlambatan dalam penyelesaian proyek apartemen yang disepakati. PT Konstruksi Jaya gagal memenuhi tenggat waktu yang ditentukan yang berdampak pada kerugian finansial bagi PT Bangun Sejahtera, termasuk hilangnya pendapatan, biaya tambahan, dan penurunan reputasi. Wan Prestasi ini juga memicu resiko hukum bagi PT Konstruksi Jaya, termasuk tuntutan ganti rugi dan kemungkinan pembatalan kontrak. Solusi hukum yang tersedia meliputi mediasi atau negosiasi untuk penyelesaian damai, pengajuan gugatan di pengadilan untuk menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Aktivitas klausul penalti dan dalam kontrak atau arbitrase jika disepakati. Jika Wan Prestasi dianggap berat, pembatalan kontrak juga dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan. Terima kasih telah menyaksikan.